Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasanya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih untuk dukungannya sehingga channel ini terus berkembang dan terus membuat video edukatif ya. Oke, kita lanjut ke soal latihan kita untuk saklar push button. Kemarin kita udah mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Jika teman-teman belum melihat videonya bisa ditonton di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3, yaitu ini, buatlah rangkaian terdiri dari 2 saklar dan 6 LED dengan urutan sebagai berikut dari yang paling kiri. Saklar PP kiri, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, saklar PP kanan. Kemudian buatlah program sesingkat mungkin. Di sini ada notice sesingkat mungkin ya, dengan konfigurasi sebagai berikut. Jika saklar kiri ditekan, LED akan menyala berurutan dari saklar kiri ke kanan. Kemudian mati berurutan juga dari kiri ke kanan. Kemudian jika saklar kanan ditekan, LED akan menyala berurutan dari kanan ke kiri. Kemudian mati berurutan juga dari kanan ke kiri. Berarti nyala dulu baru mati gitu ya, ini dimintanya. Kemudian jika kedua saklar ditekan, LED menyala berurutan dari ujung kiri dan kanan menuju tengah. Kemudian mati berurutan juga dari ujung kiri dan kanan menuju tengah. Oh ya. Oke teman-teman, silahkan pause dulu videonya, kemudian bisa dicoba dulu ya. Oke, kalau teman-teman udah nyoba, sekarang kita kerjakan, kita bahas langsung ya. Pertama kita buat rangkaiannya dulu. 2 saklar push button sama 6 LED. Oke, kita buat. Kita tunggu, masih loading dia. Oke, kita keluarkan Arduino nya dulu. Dan breadboard kita pakai yang small cukup lah. Kemudian saklar push button ya, dari kiri saklar push button kiri dulu. Oke, saklar push button kiri. Kemudian apa ini, LED 1 2 3 4 5 6. Oke, LED 1 2 3 4 5 6. Kemudian saklar push button lagi di paling kanan. Oke, kita pasang. Ini kita geser ya. Oke, untuk biar lebih mudah dilihat kita bedakan warnanya. Kita kasih beda-beda semua ya. Ini sudah hijau, kuning, biru, merah, kemudian ada putih dan oranye. Ini oranye kan, ini kuning. Oke,
Udah selesai, kemudian kita rangkai seperti biasa. Kita pakai Activate aja ya, karena ini nggak ditentukan harus pakai apa, nggak ditentukan, maka kita bebas, kita milih Activate aja ya. Langsung bagi teman-teman yang belum mengerti cara merangkai Activate, teori dasarnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Saya sudah bahas tentang rangkaian yang mungkin teman-teman bingung, dan saya juga sempat bingung waktu itu gimana sih, karena banyak dari tutorial-tutorial tuh yang udah diikutin bener tapi kok ternyata nggak bisa. Itu saya juga dulu pas belajar masih bingung banget. Cuman kemarin saya udah menemukan solusinya, solusi amannya. Teman-teman bisa cek videonya ya. Langsung kita rangkai aktif high. Kita pakai 10.000 ya, 10.000 ohm. Kita rangkai aktif high. Kita pakai untuk saklarnya pin 2 sama pin 3 gitu aja ya. Pin 2 sama pin 3. Kemudian kita hubungkan ke 5 voltnya. Aduh, 5 volt, kita pakai merah ya untuk 5 volt. Pakai kabel merah. Ini groundnya udah, 5 voltnya udah. Nah, kemudian sekarang LED-nya. LED kita pakai Activate juga ya. Kita pasang resistor semua dulu. Oh ya, rangkaian LED juga sudah saya bahas di video sebelumnya ada. Teman-teman bisa cek kalau belum paham teorinya. Oke, kemudian kita hubungkan ke groundnya, kabel hitam ya, kita pakai untuk yang ground. Nah, ini sudah. Kemudian kita hubungkan ke pin-pin Arduino nya. Kita pakai dari pin 13 ya. Dari pin 13 biar kelihatan, kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Jadi aneh. Sepertinya yang kita turunkan ininya aja. Nah, kemudian kita hubungkan yang ini ke pin 13. Kemudian ini pin 12. Urut ya, kita hubungkan. Kemudian ini ke pin 11. Kemudian ini ke pin 10.
kemudian ini ke pin 9, kemudian yang LED ke 6 kita hubungkan ke pin 8. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai rangkaiannya. Ini kita pakai Activate semua. Oh ya, ini belum kita hubungkan ya groundnya ya. Groundnya jangan lupa kita hubungkan sama 5 voltnya juga. Ini di sini kita hubungkan ke 5 volt. Lewat atas saja. Ini kita pakai merah. Kemudian ini groundnya juga ya, jangan lupa. Groundnya lewat bawah aja. Lewat sini. Nah, supaya rapi. Nah, seperti ini udah lumayan rapi ya. Ini udah selesai rangkaiannya, kita tinggal lihat codingannya. Jika saklar kiri ditekan, maka LED akan menyala berurutan dari kiri ke kanan, kemudian mati. Kita coding di Arduino IDE aja supaya teman-teman bisa. Ini karena ini kalau Arduino IDE bisa digedein, kalau di yang Tinkercad nanti teman-teman susah melihatnya kan. Oke, kita pakai perulangan aja biar programnya singkat. Oh ya, memang disuruh sesingkat mungkin ya, buatlah program sesingkat mungkin. Oke, for integer. Oh ya, ini integer i nya udah. For i sama dengan 13, nilai awal i adalah 13. Syarat perulangannya i lebih besar dari atau sama dengan 8, pin 13 sampai pin 8 kan. Oke, kemudian instruksi perulangannya i min, tutup kurung, buka bracket, ini pin mode i output ya, sebagai output. Nah, kemudian kita deklarasikan juga saklarnya pin mode kita pakai pin 2 sama pin 3 ya, input, kemudian pin mode 3 input. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat pembacaannya. Kita deklarasikan di sini juga boolean kondisi push button kiri, kemudian kondisi push button kanan gitu ya. Nah, di sini tinggal kita tuliskan kondisi push button kiri sama dengan pembacaan digital read dari pin 3 ya. Push button kiri adalah pin 3 di sini. Kemudian kondisi push button kanan sama dengan pembacaan digital read dari pin 2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal buat konfigurasinya. Jika saklar kiri ditekan, LED akan menyala berurutan dari kiri ke kanan. Ini berarti hampir sama ya dengan soal nomor 2 ini, kita bisa pakai if else. Oke, kita buat if kondisi PB kiri
kiri dulu ya, kiri sama dengan high atau nyala, buka bracket. Nah kemudian kita pakai if bersarang ya, if else bersarang, if kondisi PB kanan high juga, kita buat ininya dulu ya, if else nya dulu, isinya kita isi nanti. Jadi kita buat template-nya dulu, else buka bracket. Nah seperti ini berarti udah. Kemudian ini punyanya if, kita buat else, kemudian kita buat if else juga. Nah sini, nah ini kan berarti yang di sini ini isinya jika kiri dan kanan aktif kan. Kemudian di sini ini jika kiri aja, karena if kondisi PB kiri aktif tapi kondisi kanannya else, else itu berarti kan mati. Nah, berarti kita taruh di sini yang konfigurasi pertama. Jika skala kiri ditekan, LED akan menyala berurutan dari kiri ke kanan, kemudian mati berurutan juga dari kiri ke kanan. Oke, kita bisa pakai for juga seperti ini ya, atau kita copy aja nggak apa-apa. Kita paste sini. Nah tapi ini kita ganti digital red I high, dari kiri ke kanan kan nyalanya high, ini baru nyala, menyalakan. Nah kemudian kita buat lagi untuk mematikan, digital red I low, low. Oke, seperti ini. Jika saklar kanan ditekan, maka LED akan menyala berurutan dari kanan ke kiri, kemudian mati berurutan. Sekarang yang kanan, ini kan berarti kanan nyala tapi kirinya mati, berarti di sini ya. Berarti sama aja ya, hampir kayak gini juga, cuman kita ganti dari kanan ke kiri. Berarti for I, berarti nilai awalnya 8 ya, selama I atau syaratnya ketika I kurang dari atau sama dengan 13, I plus buka bracket, digital red I high ya, atau nyala. Nah kemudian ini baru menyalakan, kita copy, kita buat yang mematikan, berarti low, seperti ini. Kemudian jika kedua saklar ditekan, berarti yang paling atas tadi ya tempat programnya, LED menyala berurutan dari ujung kiri dan kanan menuju tengah, kemudian mati berurutan. Berarti kalau dari tengah kan harus satu-satu ya, kanan kiri gitu. Berarti kita nggak bisa pakai perulangan yang kayak gini ya. Nah ini kita lewatin dulu, karena ini diminta sesingkat mungkin. Nah, jika kedua saklar tidak ada yang tekan, semua LED mati. Oke, semua LED mati. Ya udah, berarti gampang lah, tinggal pasang aja kayak gini, semua LED mati. Oh ya ini lupa, ini kalau kayak gini nanti ini harus kita kasih delay 200 misalkan, nyalanya 200, ini yang nyala kita kasih delay 200 supaya ada delaynya. Nah, kemudian yang mati kita kasih delay 100 saja ya, cukup. Nah kalau
Kalau ini nggak usah kita kasih delay karena ya memang mati selamanya gitu. Kemudian yang ini, nah inilah yang terakhir ini kita diminta dari kanan dan kiri terus menuju tengah. Nah ini gunanya kita belajar yang namanya array ya. Kita kemarin udah belajar array satu dimensi. Nah itu gunanya di sini. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang array, silahkan cek ya di video kita tentang array. Kita buat arraynya sini. Misalkan kita pakai nama arraynya apa ya, LED gitu ya. LED array itu pakai kurung kotak. Tadi berapa? LED-nya 6 kurung kotak. Kemudian ini indeks arraynya sama dengan buka kurung kurawal. Nah karena kita butuhnya kan biar bisa kanan kiri dari paling ujung kan, berarti 13 8 gitu kan. Dari paling ujung kanan, paling ujung kiri 13, paling ujung kanan 8, dan 12 9, kemudian 11 10 gitu ya. Kemudian tutup bracket, semikolon jangan lupa. Nah, kalau udah punya kayak gini, kita baru bisa pakai for di sini. For kita pakai juga i sama dengan nol. Kita pakai 0 karena indeks array itu mulai dari 0 ya, bukan 1. I kurang dari atau sama dengan 5, seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya itu array itu indeksnya mulai dari 0 1 2 3 4 5, karena ini elemennya 6, berarti kan 0 1 2 3 4 sampai 5. Jadi teman-teman yang mau belajar teorinya ada di video-video sebelumnya, silahkan cek videonya. Oke, kemudian kita pakai karena 22 dari paling ujung 22 gitu kan nyalanya, berarti kalau dari ujung kanan kiri berarti kita pakainya i plus sama dengan 2, berarti loncat 22 gitu. Kemudian di sini baru kita digital red LED, terus kurung kotak jangan lupa i, tutup kurung kotak, high. Kemudian baru kita pakai digital red lagi. Nah, yang ini ganti LED i plus 1 gitu. Kenapa plus 1? Karena kita kan mau menyalakan dari ujung kan. Ujung kan ini 13 sama 8. Maka yang kita nyalakan pertama adalah indeks 1 atau 13, pin 13 sama indeks 2. Indeks 1 sama indeks 0 maksud saya. Indeks 0 atau 13 dan indeks 1 atau 8. Mulainya kan dari 0 ini. Nilai awalnya 0, berarti ini indeks 0, kemudian ini 0 tambah 1 indeks 1. Seperti itu ya. Baik, kita pakai delay 200 juga sama kayak yang lain. Nah ini baru untuk menyalakan, sama seperti tadi. Setelah menyalakan kita mematikan seperti ini. Ini kita ganti low, ini low. Kita rapikan dengan auto format. Nah seperti ini, kita cek apakah program kita sudah benar apa belum. Kita tunggu proses kompilasinya. Nah ini udah, kita copy, kita coba copy
kode kita pakai teks ya, kita paste, kita start simulation. Nah, konfigurasinya kita cek dulu, kita kecilkan. Ini juga bisa kita kecilkan. Nah, jika saklar kiri ditekan, LED akan menyala berurutan dari kiri ke kanan, kemudian mati berurutan juga dari kiri ke kanan. Kita klik. Nah, ini nyala berurutan dari kiri dan mati berurutan juga dari kiri ke kanan ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita lepas. Jika saklar kanan ditekan, LED akan menyala dari kanan ke kiri, kemudian mati juga dari kanan ke kiri. Saklar kanan ke kiri, kanan ke kiri, mati juga dari kanan ke kiri. Oke, kemudian jika kedua saklar ditekan, LED akan menyala berurutan dari ujung kiri dan kanan menuju tengah. Nah, ini kita pakai shift ya, kita pencet, kemudian kita pakai shift juga di sini, pencet supaya latching ya. Nah, ini dari ujung kiri ke tengah, dari ujung kiri kanan ke tengah, kemudian mati juga dari ujung kiri kanan ke tengah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini hijau kuning biru, hijau kuning biru, ini oranye putih merah, oranye putih merah. Oke, saya lepas satu, berarti tinggal yang kiri, dia akan berjalan dari kiri. Ini saya gantian, ini yang kiri dari kanan ke kiri. Ini, dan jika kedua saklar tidak ada yang ditekan, semua LED mati. Ini enggak ada yang ditekan, mati. LED-nya semuanya mati. Dari kiri jalan dari kiri ke kanan, dari kanan jalan dari kanan ke kiri. Kalau dua-duanya kita pakai shift, maka dia dari ujung ke tengah. Oke, seperti itu. Ini sudah sesuai dengan kasusnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like juga kalau suka dengan video ini. Bisa juga di-share ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.